Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 21. Ceraikan saja suamimu. Karya Via Raya. Siapa bilang tidak ada satupun wanita di dunia ini yang tidak akan jatuh cinta pada Wolf? Dia itu pintar, tampan, mapan, pekerja keras, bahkan dulu ketika di SMP dia menjadi bintang di sekolah. Aku saja sampai sila waktu pertama kali melihatnya. Sangga Teona menggebu. Jadi kau benar-benar menyukai Wolf? Teona mengangguk mantap membuat Cassiopeia bersemangat. Ya sudah, kau ceraikan saja suamimu dan menikah dengan Wolf. Sambung Cassiopeia tidak kalah semangat dari sebelumnya. Mungkin dulu ia tidak bisa menyatukan Wolf dengan Teona karena hadirnya sosok Petrus yang berani. Jika saja Wolf memiliki keberanian seperti Petrus dengan menyatakan perasaannya pada Teona, mungkin Wolf yang akan menjadi pasangan Teona sekarang. Namun sayangnya, rasa takut kehilangan membuat Wolf menahan perasaannya lebih dari 10 tahun. Bukan suka seperti itu yang aku maksud, Cassie. Aku suka Wolf karena dia itu baik dan perhatian. Dia selalu ada untuk membelaku meski dia harus dibenci seluruh sekolah, ujar Teona menjelaskan. Dulu Wolf merupakan pemuda nomor 1 di sekolah. Semua anak perempuan memimpikannya untuk menjadi kekasihnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang ia pilih. Ia selalu menempel pada Teona seperti lem. Suatu hari Teona diganggu karena Wolf selalu bersamanya. Wolf murka dan mengancam semua anak perempuan di sekolah. Seketika semua anak perempuan membencinya. Cassiopeia cukup kecewa mendengar jawaban Teona. Memangnya kau tidak tahu alasan Wolf melakukan itu padamu? Tanya Cassiopeia ingin tahu. Hanya orang bodoh saja yang tidak tahu alasan Wolf selalu menempel pada Teona. Apalagi dengan sikapnya selalu menjadi pelindung, penyayang, perhatian, dan selalu ada. Tentu saja karena kita teman, sahut Teona sambil mengurai senyuman. Bukan Theo, Wolf melakukan semua itu karena dia. Kenapa namaku disebut-sebut? Potong Wolf bertanya. Pria itu datang secara tiba-tiba dan langsung menerobos masuk ke dalam ruangan kakaknya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Theo? Sejak kapan kau di sini? Wolf cukup terkejut melihat keberadaan Teona di sana. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau Teona di sini? Tanya Wolf menatap kakaknya kesal. Aku baru sampai sekitar 10-15 menit yang lalu, sahut Teona tersenyum lembut. Memangnya kenapa aku harus lapor padamu kalau Theo ada di sini? Tanya Cassiopeia sinis. Tidak tahu harus berkata apa, pria itu memilih untuk mengalihkan perhatian. Aku lapar nih, kita makan siang sama-sama yuk. Wolf menempuk perutnya yang terasa sangat keroncongan. Jika bukan karena rapat penting, mungkin ia sudah makan siang sejak 2 jam yang lalu. Namun karena rapat kali ini membahas perihal yang sangat penting, jadi ia memilih melewatkan waktu makan siangnya dan terus melanjutkan rapatnya. Kemudian setelah selesai, ia pergi ke Phoenix Corporation. Aku sedang sibuk dan aku sudah makan siang tadi, tolak Cassiopeia. Bahkan jika belum makan siang sekalipun, ia akan tetap menolak dan membiarkan adiknya makan siang bersama Teona. Kalau kau, Theo, kau mau menemaniku makan siang di luar kan?
Kau tahu bukan kalau aku tidak bisa makan sendirian? Wolf tersenyum sambil mengedip-ngedipkan matanya agar Theona luluh dan menerima ajakannya. Wolf merupakan pria yang tidak suka makan sendirian. Setiap kali istirahat makan siang, ia akan datang ke ruangan kakaknya dan mengajaknya keluar. Tentu saja, kita sudah lama tidak makan siang bersama. Theona beranjak berdiri dan menyambar tasnya. Nanti kita bicara lagi. Bila perlu, nanti malam kita makan malam di luar sambil mengobrol. Sambung wanita itu menatap Cassiopeia. Baiklah, nanti malam kita ke restoran tempat biasa kita nongkrong dulu. Balas Cassiopeia ikut berdiri. Ya sudah, ayo. Ajak Wolf sambil mengulurkan tangannya. Sontak Theona menatap tangan pria itu. Biasanya ia akan meraihnya dan mengenggamnya erat. Akan tetapi sekarang statusnya sudah berbeda. Ia sudah menikah dan ia harus menjaga perasaan Ikosagon. Ya, meskipun sebenarnya ia tidak perlu menjaga perasaan pria itu. Tentu saja karena Ikosagon juga mencintai wanita lain di hatinya. Ayo, Theona berjalan melewati Wolf dan keluar lebih dulu. Pria itu menatap kosong tangannya. Ia menoleh ke belakang dan melihat kakaknya mengangguk. Kemudian ia lekas keluar mengejar Theona. Kenapa aku merasa ada yang beda dalam diri Theo? Tanya Wolf dalam hati sambil menatap punggung Theona. Ayo, kenapa kau lama sekali? Tanya Theona setelah membalikkan tubuhnya. Apa kau bilang? Wolf mempercepat langkahnya dan langsung merangkul bahu Theona sambil mengacak rambutnya gemas. Kau ganti aroma shampoo? Sebelumnya Theona memakai shampoo aroma mawar, namun setelah menikah dengan Ikosagon, ia memakai apa saja yang disediakan di sana, termasuk shampoo aroma lavender. Iya, aku sudah bosan pakai aroma mawar terus dari dulu, sahut Theona mengangguk. Tapi aroma ini rasanya lebih segar, kata Wolf sambil menghirup dalam-dalam aroma shampoo di rambut Theona. Benar bukan? Theona menatap Wolf dan tidak sengaja tatapan mata mereka bertemu. Apa kau sering bergadang akhir-akhir ini? Tanya Theona melihat lingkaran hitam di bawah mata pria itu. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali pekerjaan yang harus aku urus, sahut Wolf mengangguk. Pria itu sama sekali tidak berencana melepas tangannya yang masih tersemat di bahu Theona. Padahal sang empu berusaha menjauh ketika masuk ke dalam lift. Apa usaha batu bara begitu menguntungkan? Sampai-sampai kok rela kelelahan seperti ini? Tanya Theona penasaran. Wolf Luthmark Antariksa Phoenix dan Cassiopeia Antariksa Phoenix adalah anak dari pasangan Antariksa Phoenix dan Grisel Joy. Di usianya yang ke-26, Wolf sudah memegang perusahaan batubara milik ayahnya. Di belakang, ia juga membantu kakaknya mengurus Phoenix Hotel karena sang kakak lebih fokus mengurus Phoenix Corporation, perusahaan turun-menurun kakeknya. PT Giant Phoenix merupakan perusahaan batubara yang Antariksa Phoenix ambil alih dari musuh istrinya, dan Phoenix Hotel merupakan hotel yang ia besarkan sejak 1 tahun diresmikan. Jadi semua perusahaannya dan perusahaan ayahnya jatuh ke tangan putra-putrinya, mengingat Antariksa anak tunggal dari ayah dan ibunya. Kalau masalah keuntungan pasti, tapi aku merasa senang saja melakukan semua itu. Jelas Wolf mengurai senyuman. Bisa bersama Theona saat ini bisa menjadi asupan gizi bagi Wolf. Bahkan ia bisa mengisi dayanya yang hampir habis.
Ngomong-ngomong, kapan kau mulai bekerja di hotel? Atau kau mau jadi sekretarisku saja? Tanya Wolf menawarkan. Nanti, Teona masih berencana untuk bekerja, tetapi tidak sekarang karena Ikosagon tidak mengizinkannya. Kalau aku menjadi sekretarismu, lalu bagaimana dengan sekretarismu sekarang? Itu masalah gampang. Aku bisa memindahkannya ke posisi lain asalkan kau mau menjadi sekretarisku. Sanggah Wolf serius, tetapi justru dianggap sebagai gurauan. Bersambung, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.